Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kesempatan di malam hari ini kami membuka hati dan diri kami untuk kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini akan memberkati kami sekalian dan memberikan kekuatan dalam keimanan kami, sehingga hidup kami boleh semakin diperkenan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi. Puji Tuhan, kami sekeluarga dalam keadaan baik dan sehat. Dan terima kasih buat ucapan ulang tahun untuk anak kami Jody yang pada hari ini berulang tahun yang ke-21. Kiranya kasih dan setia Tuhan akan menyertainya, dan Bapak Ibu sekalian juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, kalau kita membaca bagian-bagian dari firman Tuhan dan bahkan sebagian banyak perenungan ataupun khotbah yang bisa kita terima dari khotbah-khotbah langsung maupun kita membaca ataupun kita mendengarkan atau kita melihat di media massa atau media telekomunikasi kita seringkali mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang berkaitan dengan kehidupan, keimanan, dan kerohanian. Dan kita tahu bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat kepada kita yang sesungguhnya tidak hanya berkat-berkat rohani, tetapi juga berkat-berkat jasmani. Dalam kehidupan kita memang tidak bisa dipisahkan antara kehidupan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu kita mesti harus seimbang dengan semua kebutuhan kita. Kita akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan secara rohani kita, juga kebutuhan secara jasmani kita. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka akan terjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Bisa itu masalah rohani, dan bisa itu masalah jasmani. Nah, apakah Tuhan hanya menginginkan kita hidup dalam rohani yang kemudian lepas sama sekali dengan perhatian dengan kehidupan jasmaniah kita? Oleh karena ada paham yang beredar di lingkungan teologi kita, adanya paham dualisme yang mengatakan bahwa rohani itu baik dan jasmani itu jahat. Sehingga yang harus diusahakan dalam kehidupan seseorang manusia percaya adalah mengutamakan hal-hal yang sifatnya rohani saja, dan jasmani itu bukan sesuatu yang harus diupayakan. Sekali lagi, paham itu menjebak kita atau mengajarkan kepada banyak orang kebutuhan-kebutuhan rohani saja yang baik dan masalah-masalah jasmaniah itu jahat. Nah, bagaimana dengan pemahaman kita dan bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus memandang tentang kedua kebutuhan itu? Apakah memang Tuhan hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya rohani saja, atau juga memperhatikan yang sifatnya jasmani saja, atau kedua-duanya? Nah, mari kita lihat bersama-sama di Markus pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat 2. Saya bacakan Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Dalam nats ini di Markus pasal 8 ayat 1 sampai 2 membuka wawasan kepada kita sekalian bahwa ternyata memang Tuhan tidak hanya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rohani dari orang-orang percaya, tetapi juga Tuhan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Dalam kisah ini dikisahkan bahwa ketika Tuhan Yesus beberapa saat kemudian setelah
memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian ada peristiwa lagi di mana Tuhan Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Yang sesungguhnya ini memberikan sinyal kepada kita sekalian, Yesus sungguh-sungguh mau memperhatikan hal-hal yang sifatnya jasmania. Meskipun dalam kehidupan orang-orang percaya kita, termasuk kita, tidak boleh mempertaruhkan hidup kita hanya kepada hal-hal yang sifatnya jasmania. Tetapi karena kita hidup di dunia ini dan masih dalam lingkup atau lingkungan yang bersinggungan, berkaitan erat dengan kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan jasmania, maka Tuhan pun juga memberikan berkat kepada kita, tidak hanya rohani tetapi juga berkat jasmani. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ada masalah besar di situ, oleh karena mereka sudah 3 hari mengikut Yesus Kristus, mendengarkan ajaran-ajarannya, mendengarkan tentang penjelasan bagaimana sikap-sikap hidup sebagai murid-murid Tuhan. Lalu setelah 3 hari kemudian ternyata jasmaniah tidak bisa diingkari kebutuhannya, yaitu mereka dalam kondisi kelaparan. Sedangkan pada waktu itu pasti kita bisa mengira-ira tidak ada tempat makan, tidak ada warung makan, tidak ada penjual makanan, tidak ada pedagang keliling di situ, sehingga kebutuhan jasmaniah makanan ini menjadi sesuatu masalah buat mereka. Dan Tuhan tahu itu, sehingga Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian Yesus menanyakan kepada para muridnya, ada berapa makanan yang ada padamu? Lalu di sana dijelaskan ada roti yang ada pada mereka, tetapi mereka lupa bahwa beberapa waktu yang lalu sudah ada peristiwa di mana Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Mestinya mereka punya keyakinan besar bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih besar atau paling tidak sama pada waktu itu, memberi makan kepada 5.000 orang. Lalu kemudian ayat yang ketiga, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rubuh di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Wah, menarik. Dari 7 roti, kemudian dengan rasa bangga dan rasa ketulusan serta keikhlasan untuk diserahkan kepada Yesus, maka Yesus mengucap syukur atas 7 roti itu, kemudian mendoakannya, lalu membagi-bagikannya, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Bapak Ibu saya kasih, peristiwa yang luar biasa terjadi kembali. Setelah 5.000 orang lebih diberi makan Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Sekarang 4.000 orang diberi makan dengan 7 roti. Bapak Ibu saya kasih, apa yang bisa kita peroleh dari peristiwa ini? Yang pertama, fakta menunjukkan bahwa kita berada dalam kehidupan dengan 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kedua kebutuhan itu harus kita cukupi dengan seimbang. Kita mencukupi kebutuhan rohani kita, dan kita juga mencukupi kebutuhan jasmani kita. Di dalam pemenuhan kebutuhan ini, ternyata Tuhan juga memberikan keadilannya. Tidak hanya memperhatikan tentang kebutuhan-kebutuhan rohani saja, tetapi juga kebutuhan jasmani.
Sehingga tidaklah salah kalau kita bekerja, dan bahkan saya katakan harus bekerja. Tidak salah kalau kita harus berusaha keras membanting tulang, memeras keringat. Dan bahkan saya katakan harus membanting tulang dan memeras keringat. Supaya kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita tercukupi. Tetapi ada hal yang menarik di situ. Oleh karena Yesus berkata, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Mau 5 roti kek, mau 7 roti kek. Lalu kemudian diberikan ucapan syukur atas berkat itu. Meskipun kalau dilihat mungkin tidak sebanding jumlah roti dengan jumlah orangnya. Tetapi karena mereka mengucap syukur, Tuhan mengucap syukur lalu memberkatinya dan membagi-bagikannya. Dan mereka yang punya roti pun dengan ikhlas memberikannya, maka terjadilah berkat yang luar biasa. Jadi yang pertama, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita harus kita penuhi dengan seimbang. Yang kedua, Tuhan memperhatikan kebutuhan rohani kita dan juga memberikan kebutuhan jasmani kita. Firman Tuhan menjadi kebutuhan rohani kita. Renungan-renungan, khotbah, doa, ibadah menjadi bagian yang penting dalam pemenuhan kebutuhan rohani kita. Tetapi juga ada makanan dan ada minuman. Ada kesehatan, ada olahraga, ada istirahat. Yang juga menjadi kebutuhan jasmani kita yang harus kita perhatikan. Dan jangan lupa, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi menjadi salah kalau dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya hanya memperhatikan kebutuhan jasmani saja dan mengabaikan rohani. Saya rasa demikian sebaliknya. Kita hanya memperhatikan kebutuhan rohani saja dan mengabaikan kebutuhan jasmani. Sepanjang hari kita berdoa, sepanjang hari kita baca firman Tuhan, sepanjang hari kita memuji Tuhan, sepanjang hari kita habiskan waktu-waktu kita untuk saat teduh dan lain sebagainya, kemudian mengabaikan pekerjaan-pekerjaan kita, mengabaikan tugas sosialisasi kita, mengabaikan komunikasi kita dengan orang lain, mengabaikan hal yang sifatnya lahiriah dan jasmaniah, itu pun tidak diperkenan oleh Tuhan. Demikian juga dengan sebaliknya, jika kita hanya bekerja mati-matian sepanjang hari, kita habiskan waktu kita untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, untuk mencari yang sifatnya lahiriah, kemudian kita mengabaikan kebutuhan rohani kita, itu juga salah di mata Tuhan. Tetapi yang harus kita yakini bahwa bagian yang ketiga, kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dan yang itu ada pada diri kita. Mari kita bandingkan dengan kasih setia Tuhan. Jangan bandingkan dengan kekayaan punya orang lain. Jangan bandingkan dengan milik orang lain. Jangan bandingkan dengan kepunyaan orang lain. Oleh karena kita akan selalu berkata kurang. Kita akan selalu berkata tidak pas. Kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena mungkin yang dipunyai orang lain lebih baik, lebih banyak, dan lebih dari yang kita pikirkan. Sehingga kita tidak pernah bisa mengucap syukur. Tetapi mujizat ini terjadi oleh karena ada kerelaan hati untuk memberi kepada Tuhan, mengucap syukur dengan apa yang ada, kemudian membagi-bagikan dengan penuh sukacita, maka terjadi mujizat. Apa yang ada pada diri saudara, apa yang ada pada diri kita, waktu kita, tenaga kita, mari kita ucapan syukur atas waktu dan diri kita, kepandaian kita, talenta kita, apapun yang bisa kita lakukan dan kita punyai, mari kita mengucap syukur, lalu jangan lupa serahkan itu kepada Tuhan. Maka akan terjadi mujizat besar yang mendatangkan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita sekalian. Jemaat Smyrna yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi pendorong buat kita sekalian untuk selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Mari kita penuhi dengan seimbang. Jangan pernah lupa bahwa Yesus memperhatikan kebutuhan jasmani kita juga dan bukan rohani saja. Oleh sebab itu, karena Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani, mari kita mengucap syukur atas apa yang ada pada diri kita. Mari kita serahkan apa yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, maka akan mendatangkan berkat dan manfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita, akan menolong kita, membuka wawasan kita,
bahwa apa yang ada pada diri kita sesungguhnya itu adalah pemberian dari Tuhan, dan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka apa yang ada pada diri kita akan menjadi berkat yang berkelimpahan. Kiranya Tuhan beserta dengan kita, kebutuhan-kebutuhan kita akan terpenuhi dengan keyakinan bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kita. Masa pandemi belum berakhir, masa sulit mungkin masih ada. Mungkin gereja tidak bisa berbuat banyak, mungkin Pak Pendeta juga tidak bisa berbuat banyak. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan mampu berbuat banyak, lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami sekalian dan menjadi bekal dalam kehidupan kami, di kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa. Siapapun jemaat-Mu yang sudah mengikuti jam doa ini dan mendengarkan bagian dari firman Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati dengan limpahnya kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Bentengi kami dan selamatkanlah kami ya Tuhan dari serangan COVID-19 dan variannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.